Selamat malam para pemirsa. Baru saja menikah, ibu mertua menyuruh saya membawakan nasi ke kamar untuk adik ipar. Saya menolak, dan beliau langsung menampar saya di depan seluruh keluarga. Saya pun segera menyambar panci sayur dan menumpahkannya tepat di atas kepala beliau. Baru menginjakan kaki di rumah mertua belum genap sehari, seorang menantu muda telah menumpahkan semangkuk sayur asam yang masih mengepul panas ke kepala ibu mertuanya, lalu membawa kopernya kembali ke rumah orang tuanya. Tragedi besar apa yang telah terjadi di balik pintu mahligai pernikahan yang tampak bahagia itu? Mari kita simak kisahnya berikut ini. Pernikahan saya dan Bima baru saja berakhir kemarin. Di halaman rumah mertua saya di sebuah desa yang damai di daerah Bantul, Yogyakarta, masih berserakan konfeti merah dan beberapa kelopak mawar yang telah layu. Suasana riuh rendah hari bahagia, seakan lenyap tak berbekas, hanya menyisakan rasa sesak yang menyesakkan dada. Sejak pagi buta, saya sudah harus bangun pagi untuk membersihkan rumah dari dalam hingga keluar, lalu menyingsingkan lengan baju untuk mencuci tumpukan piring kotor sisa pesta semalam. Punggung saya terasa pegal linu, kaki saya lemas karena berhari-hari berjalan dengan sepatu hak tinggi, tetapi dalam hati saya tetap berkata pada diri sendiri untuk berusaha menjadi menantu yang baik. Siang harinya, kerabat Bima berdatangan untuk makan bersama, sebuah tradisi untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar dari pihak suami. Nasi dan lauk pauk dihidangkan di tengah ruang utama. Asap dari semangkuk sayur asam ikan gabus mengepul, berpadu dengan aroma ayam goreng dan sambal terasi yang semerbak memenuhi sudut rumah. Ibu Retno, ibu mertua saya, duduk dengan angkuh di tempat paling terhormat di atas sebuah dipan kayu jati yang mengkilap. Beliau mengenakan setelan kebaya berwarna merah marun, wajahnya dingin, dan tatapan matanya yang tajam terus-menerus mengarah ke saya, yang sedang sibuk menyajikan nasi untuk para sesepuh. Bima duduk tepat di samping ibunya, tangannya memegang gelas berisi es teh, sibuk berbincang dengan para tamu, sama sekali tidak melirik untuk melihat betapa lelah dan berkeringatnya sang istri. Acara makan siang berlangsung beberapa saat, suara tawa dan obrolan riuh rendah terdengar di seluruh ruangan. Tiba-tiba, Bu Retno menggebrak meja dengan keras. Seluruh rumah menjadi hening. Beliau menunjuk ke arah saya dengan dagunya, suaranya yang melengking terdengar angkuh. Sari, segera siapkan sepiring nasi penuh, ambilkan ayam goreng bagian paha dan ikan gabus yang paling enak, lalu antarkan ke kamar Tio. Dia sudah bermain game di atas sejak pagi, pasti sudah lapar sekali. Cepatlah, jangan biarkan adikmu menunggu lama. Tio adalah adik kandung Bima, usianya sudah lebih dari 20 tahun, postur tubuhnya tinggi tegap, tetapi sangat malas. Sejak saya menjadi menantunya, saya belum pernah melihatnya membantu pekerjaan apapun, hanya terpaku di depan komputer di lantai 2. Permintaan ibu mertua membuat saya tertegun. Jika sakit, wajar jika anggota keluarga merawat dan melayaninya di tempat tidur. Tetapi Tio adalah seorang pemuda yang sehat dan kuat, di bawah banyak kerabat dan paman bibi yang sedang berkumpul. Mengapa saya sebagai kakak ipar harus membawakan makanan ke kamarnya hanya karena dia sibuk bermain game? Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga nada suara saya selembut dan sesopan mungkin. Maaf Bu, di rumah sedang ramai oleh paman dan bibi. Tio juga sudah dewasa, lebih baik saya panggil dia turun untuk makan bersama agar lebih meriah dan sopan. Kalau saya antarkan ke kamar, nanti dia jadi terbiasa manja, dan orang lain yang melihat bisa menganggap keluarga kita tidak punya aturan. Begitu saya selesai berbicara, raut wajah Bu Retno langsung berubah. Alisnya terangkat, wajahnya memerah karena marah. Beliau merasa wibawanya sebagai ibu mertua terancam di depan banyak kerabat. Tanpa memberi saya kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut, Bu Retno bangkit berdiri dan menunjuk-nunjuk wajah saya. Wah, hebat sekali kamu. Baru saja masuk ke rumah ini, sudah berani mengajari ibu mertua dan adik iparmu? Kamu pikir karena keluargamu sedikit berada, kamu bisa seenaknya di sini? Keluarga ini beruntung sekali mendapatkan menantu tidak tahu sopan santun sepertimu. Belum sempat saya bereaksi atas penghinaan yang pedas itu, tiba-tiba pandangan saya berkunang-kunang, sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri saya. Suara tamparan yang nyaring menggema di tengah ruangan yang senyap. Kekuatan tamparan seorang wanita yang sedang murka begitu kuat hingga membuat saya terhuyung-huyung dan nyaris jatuh. Sudut bibir saya mengeluarkan sedikit darah yang terasa asin.
Telinga saya berdengung, sebelah pipi terasa panas, bengkak, dan sakit. Saya menatap Bu Retno, lalu beralih menatap Bima, pria yang baru saja saya bersumpah untuk hidup bersama selamanya. Saya berharap dia akan membela saya, melindungi istrinya yang lemah. Tetapi tidak, Bima hanya duduk diam di sana. Matanya menatap saya dengan tajam, suaranya ketus menyalahkan saya. Apa-apaan sikapmu itu? Kalau ibu menyuruh, turuti saja, kenapa harus membantah? Jadi menantu tidak tahu diri, jangan salahkan aku kalau tidak menghormatimu. Tamparan ibu mertua tidak sesakit pengkhianatan dan kelemahan suami saya. Hati saya seakan diremas hingga hancur berkeping-keping. Semua ilusi tentang keluarga yang bahagia, tentang kesabaran demi keharmonisan rumah tangga, sirna dalam sekejap. Saya sadar telah melakukan kesalahan besar dengan menyerahkan hidup saya ke tempat yang kelam ini. Suasana di dalam rumah menjadi sangat tegang dan dingin. Para paman dan bibi Bima ada yang terbelalak kaget, ada yang berbisik-bisik, tetapi tidak ada seorang pun yang maju untuk menengahi. Mereka menganggap wajar jika seorang ibu mertua menghukum menantunya dengan kekerasan untuk memberi pelajaran. Rasa malu yang mendalam bercampur dengan amarah yang memuncak bergejolak di dalam dada saya seperti gunung berapi yang siap meletus. Saya tidak menangis. Air mata kelemahan telah hangus oleh api kebencian sejak Bima ikut memarahi saya. Saya berdiri tegak, menyeka darah di sudut bibir saya. Tatapan mata saya yang tajam menyapu setiap wajah acuh tak acuh di rumah asing ini, lalu berhenti pada Bu Retno yang sedang berdiri dengan angkuh dan puas. Jika kesabaran saya dianggap sebagai kelemahan, jika rasa hormat saya diinjak-injak tanpa ampun, maka saya tidak perlu lagi menjaga harga diri keluarga yang busuk ini. Tanpa ragu sedetik pun, saya berbalik dan menyambar panci sayur asem ikan gabus yang ada di atas meja. Panci itu baru saja diangkat dari kompor, masih mengepulkan asap panas, potongan-potongan ikan putih mengapung di antara lapisan minyak kuning dan tomat merah. Dengan sekuat tenaga dan amarah, saya menumpahkan seluruh isi panci panas itu ke arah Bu Retno. Jeritan melengking memecah kesunyian. Kuah sayur membasahi kebaya sutra ibu mertua saya. Beberapa potong cabai rawit menempel di rambutnya. Meskipun tidak sampai mendidih dan menyebabkan luka bakar parah, panasnya kuah sudah cukup untuk membuat Bu Retno terlonjak kaget, mundur ketakutan, lalu terjatuh ke dipan kayu. Segenap rumah menjadi gempar. Ada yang berteriak-teriak, ada yang buru-buru mengambil handuk basah, ada yang sibuk membersihkan pakaian Bu Retno. Bima dengan panik membantu ibunya berdiri, lalu berbalik ke arah saya, dan berteriak dengan marah. Kamu sudah gila, Sari. Kamu berani menyiram ibu dengan air panas, kamu sudah bosan hidup ya? Saya tidak mempedulikan kata-katanya. Mengabaikan kekacauan dan sumpah serapah di belakang saya berbalik dan berjalan cepat menuju kamar pengantin yang penuh dengan dekorasi merah palsu. Saya segera mengambil pakaian rumah saya, melemparkan semua barang pribadi, dokumen identitas, dan tas berisi seluruh uang mahar ke dalam sebuah koper kecil. Kamar ini, rumah ini, mulai sekarang saya tidak akan pernah mau menginjakan kaki di sini lagi. Saya menyeret koper saya keluar dari pintu utama. Beberapa kerabat mencoba menghalangi jalan saya, tetapi melihat tatapan mata saya yang tegas dan dingin, mereka pun mundur memberi jalan. Saya melangkah keluar dari gerbang, memanggil sebuah ojek yang sedang mangkal di ujung gang, dan meminta pengemudi untuk langsung mengantar saya pulang ke rumah orang tua. Pernikahan saya dimulai kemarin, dan secara resmi berakhir siang ini. Motor melaju membawa kepahitan tetapi juga kelegaan. Setibanya di rumah, ayah dan ibu saya sedang duduk di beranda, membersihkan sayur kangkung untuk makan malam. Melihat putri mereka yang baru menikah kemarin kini sudah kembali membawa koper, dengan wajah bengkak dan bekas 5 jari, ayah saya menjatuhkan cangkir kopinya ke lantai. Ibu saya dengan panik berlari memeluk saya. Tangannya yang kasar gemetar meraba bekas merah di pipi putrinya. Ya Tuhan, putriku kenapa? Siapa yang berani memukulmu seperti ini, Sari? Mendengar panggilan ibu, semua kekuatan dan ketegaran yang saya bangun tadi runtuh seketika. Saya menangis terseduh-seduh seperti anak kecil, menumpahkan semua kekesalan di pelukan ibu. Saya menceritakan semuanya, dari sepiring nasi untuk adik ipar hingga tamparan ibu mertua, dan kepengecutan pria yang saya sebut suami. Ayah saya mendengarkan dengan urat-urat di dahinya menonjol.
Beliau memukul meja kayu dengan keras, suaranya berat tetapi tegas. Ayah dan ibu membesarkanmu, menyekolahkanmu baik-baik, bukan untuk diinjak-injak orang seperti sampah. Kamu tinggal saja di rumah bersama ayah dan ibu. Ayah mendukungmu untuk segera bercerai. Buat apa mempertahankan keluarga patriarkis dan kasar seperti itu? Tinggal sehari lagi hanya akan menambah penderitaan seumur hidup. Nak, kata-kata ayah seperti obat penenang yang ajaib, meredakan rasa sakit fisik dan batin saya. Saya menyeka air mata, mengangguk dengan mantap. Benar, saya masih punya keluarga, masih punya orang tua yang mencintai saya tanpa syarat. Saya akan memotong sendiri benang kusut ini untuk memulai hidup baru. Malam itu, saya terjaga di tempat tidur kecil yang akrab di kamar masa kecil saya. Peristiwa mengerikan siang tadi terus berulang di kepala saya, membuat saya tidak bisa tidur. Meskipun orang tua saya telah menghibur dan memberi semangat, hati saya masih dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Mengapa Bima berubah begitu cepat? Saat pacaran, dia selalu tampak tenang, pengertian, dan sangat perhatian. Karena citra baik itulah saya setuju untuk menikah dengannya. Apakah pernikahan benar-benar kuburan cinta, atau sejak awal semuanya hanyalah sandiwara yang dirancang dengan baik? Keesokan paginya, ketika matahari baru saja menyelinap melalui celah jendela, telepon saya berdering tanpa henti. Itu adalah Rina, sahabat karib saya sejak kuliah, seorang yang sangat cerdas dan tajam. Suara Rina di seberang telepon terdengar tergesa-gesa dan terengah-engah seolah baru saja berlari. "Sari, kamu di mana? Dengar aku baik-baik. Tenang ya. Bima itu tidak sebaik yang kamu kira. Aku baru saja meminta seorang kenalan untuk menyelidiki, dan aku mendapatkan berita yang mengejutkan." Jantung saya berdebar kencang, firasat buruk menusuk otak saya. Saya segera duduk, memegang telepon dengan erat. "Aku sudah di rumah orang tuaku, kemarin panjang ceritanya, aku mau bercerai." "Ada apa? Katakan saja langsung, Rin." Di seberang telepon, Rina menghela napas lega lalu merendahkan suaranya dan mengungkapkan serangkaian fakta yang mengerikan. "Syukurlah kamu sudah pulang. Bima itu pecandu judi bola kelas berat, Sari. Dia punya banyak utang di mana-mana, dari bank sampai rentenir. Para preman sudah mau menagih utangnya besok, seluruh keluarganya menjebakmu. Mereka tahu keluargamu berada. Tujuan utama mereka menikahimu adalah untuk menguras uang mahar dan seserahan senilai 150 juta rupiah untuk melunasi utang anak sialan itu. Apa kamu belum memberikan uangnya?" Setiap kata dari Rina seperti hantaman palu di telinga saya. Saya terdiam, rasa dingin menjalar di punggung saya. Seluruh gambaran sempurna tentang keluarga yang sopan dan baik hati telah terkoyak, memperlihatkan kebenaran yang kotor dan kejam. Ternyata sikap Bu Retno yang sengaja menekan saya sejak hari pertama bukan hanya masalah mertua dan menantu biasa, itu adalah taktik untuk menjatuhkan mental saya agar saya patuh menyerahkan seluruh harta saya. Ternyata sikap acuh tak acuh, Bima bukan karena dia lemah, melainkan sifat asli seorang penipu yang rela menjual kebahagiaan pernikahan demi menyelamatkan dirinya dari para penagih utang. Saya segera melompat dari tempat tidur dan berlari ke tas yang tergeletak di sudut meja. Tangan saya gemetar saat membuka resleting rahasia dan mencari dompet kecil saya. Melihat kartu ATM berwarna biru dan buku tabungan atas nama saya masih ada di sana, barulah saya bisa bernapas lega. Seluruh uang 150 juta rupiah, termasuk uang pemberian orang tua saya sebagai modal dan uang mahar dari pihak laki-laki, telah saya gabungkan ke dalam satu rekening pribadi. Seharusnya semalam saya sudah memberikan kartu ini kepada Bima untuk dikelola bersama sesuai janji kami, tetapi karena terlalu lelah, saya tertidur pulas. Sebuah kebetulan yang luar biasa telah menyelamatkan saya dari jurang kebangkrutan. Saya memeluk erat dompet saya, air mata kembali mengalir. Bukan karena lemah, tetapi karena marah dan kecewa atas kenaifan saya sendiri. Kekejaman keluarga itu telah melampaui imajinasi seorang gadis yang belum pernah berpengalaman pahit dalam hidup. Saya menelepon Rina kembali, suara saya lebih tegas dan dingin dari sebelumnya. "Uangnya masih aman. Terima kasih banyak, Rin. Sekarang aku tahu wajah asli keluarga itu. Mereka tidak berhasil mendapatkan sepeser pun dariku, pasti mereka tidak akan tinggal diam." Seperti yang saya duga, hanya 2 jam kemudian,
suara keributan dan umpatan sudah terdengar dari luar gang. Saya melangkah ke beranda dan melihat Bu Retno dengan perban tipis di dahinya, memimpin beberapa bibi dan paman dengan wajah garang menuju gerbang rumah saya. Permainan kartu telah terbuka, dan kali ini saya tidak akan mundur. Suara teriakan yang melengking dan pecah dari luar gang memecah keheningan pagi. Saya baru saja mengangkat mangkuk bubur ayam, belum sempat menyuap, sudah terdengar suara tajam yang akrab dari Bu Retno, terdengar jelas setiap katanya. Beliau berdiri tepat di depan gerbang besi rumah saya, kedua tangan di pinggang. Di dahinya masih menempel plester tipis berwarna putih. Di belakangnya ada 3 atau 4 kerabat dari pihak suami, wajah mereka semua garang, seolah siap untuk berkelahi. Tetangga sekitar mulai membuka pintu, berbisik-bisik, dan semakin lama semakin ramai. Pak dan Bu, kalau berani, keluarlah, biar semua tetangga tahu dan menilai. Adakah menantu yang baru sehari di rumah mertua sudah menyiram kepala mertuanya dengan air mendidih, lalu kabur membawa kabur uang mahar 150 juta? Dasar penipu, kembalikan uang kami, baru setelah itu mau cerai atau apapun, terserah. Ayah saya mendengar namanya dipanggil, wajahnya memerah karena marah. Beliau meletakkan mangkuknya, bangkit, dan hendak keluar, tetapi ibu saya dengan cepat menahannya. Saya menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di dasar hati, dan dengan lembut memegang tangan ayah. Saya berkata kepada orang tua saya bahwa masalah ini berawal dari saya harus menjadi orang yang menyelesaikannya secara langsung, tidak bisa membiarkan orang tua saya menanggung malu dituduh sebagai penipu. Saya membuka lebar pintu utama, melangkah dengan mantap ke halaman, berhadapan langsung dengan tatapan tajam Bu Retno. Ibu mertua saya yang lama itu melihat saya muncul, semakin menjadi-jadi. Beliau menunjuk-nunjuk wajah saya, melontarkan kata-kata paling kejam. Beliau memfitnah keluarga saya, menuduh kami menjebak pihak laki-laki, mengatakan bahwa saya adalah gadis nakal yang hanya mengincar uang mahar, lalu mencari-cari alasan untuk kabur membawa uang. Beberapa kerabat di belakangnya ikut-ikutan melontarkan kata-kata kasar, menuntut saya untuk segera mengembalikan semua uang dan perhiasan seserahan. Jika tidak, mereka akan melaporkan saya ke polisi. Saya berdiri diam mendengarkan drama murahan mereka. Setelah suara umpatan mereka mereda karena kehabisan napas, barulah saya tersenyum tipis, dan berkata dengan suara yang cukup keras agar para tetangga yang menonton juga bisa mendengarnya dengan jelas. Bu Retno, jangan menakut-nakuti saya dengan polisi. Saya beritahu ibu, uang mahar dan seserahan adalah uang yang diberikan oleh kedua keluarga untuk modal hidup saya, dan saat ini ada di rekening atas nama saya. Saya tidak mengambil sepeser pun uang dari keluarga ibu, juga tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Tapi ibu mau tahu kenapa saya harus segera membawa uang itu pergi? Coba tanyakan pada putra kesayangan ibu, berapa banyak utangnya pada rentenir karena judi bola? Bu Retno mendengar kata rentenir dan judi bola, raut wajahnya langsung berubah. Sikap garangnya tadi hilang entah kemana, digantikan oleh kepanikan. Matanya bergerak gelisah, beliau tergagap hendak menyangkal, tetapi saya tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Saya maju selangkah, melanjutkan dengan suara lantang, keluarga ibu tahu betul Bima punya utang menumpuk, preman akan segera datang menagih, makanya buru-buru menikahkan saya, untuk mengincar uang 150 juta ini, guna melunasi utang anak ibu. Kemarin ibu sengaja menekan saya hanya untuk menghancurkan mental saya, memaksa saya menyerahkan kartu ATM kepada keluarga ibu, kan? Sayangnya, saya sudah tahu semuanya. Para bibi dan paman yang ikut ini pasti tidak tahu kalau cucu kesayangan mereka adalah seorang penjudi, kan? Para kerabat yang mendengar perkataan saya terkejut, mereka saling pandang dan mulai berbisik-bisik menanyakan kebenarannya. Merasa topengnya terbuka di depan umum, Bu Retno menjadi kalap. Beliau berteriak dan menerjang ke arah saya, hendak mencakar. Tetapi sebelum tangannya menyentuh saya, sesosok tubuh tinggi besar telah menghalangi di depan saya. Ayah saya, membawa sebatang bambu kuning besar, dengan wajah garang melangkah keluar. Beliau menunjuk ujung bambu itu ke wajah Bu Retno, suaranya menggelegar seperti guntur. Berani kau sentuh seujung rambut pun anakku. Jangan salahkan aku bertindak kasar. Keluarga kalian menipu putriku, menjerumuskannya ke dalam lumpur utang anak kalian,
sekarang masih berani datang ke sini membuat onar? Uang hasil keringat kami untuk putri kami, jangan harap kau bisa merampasnya sepeser pun untuk membayar utang si Bima. Semua pergi dari rumahku sekarang sebelum aku panggil polisi untuk menangkap kalian semua karena mengganggu ketertiban umum. Pergi. Gertakan ayah saya, ditambah dengan fakta utang Bima yang terungkap, membuat rombongan Bu Retno benar-benar ketakutan. Kerabat-kerabatnya saling pandang, lalu diam-diam berbalik dan pergi, meninggalkan Bu Retno seorang diri. Merasa tidak ada lagi yang mendukungnya, Bu Retno terpaksa menelan ludah pahit. Sambil mundur keluar gang, beliau bergumam mengumpat kata-kata tak berarti, lalu cepat-cepat pergi. Gerbang besi ditutup rapat, meninggalkan di belakang tatapan penasaran para tetangga dan ketenangan yang langka bagi keluarga saya. Kekacauan dengan keluarga suami tampaknya sudah mereda untuk sementara waktu setelah ayah saya mengusir Bu Retno dari gerbang. Selama beberapa hari, saya mengurung diri di kamar, memutuskan semua kontak dengan Bima dan keluarganya, hanya menunggu panggilan dari pengadilan untuk menyelesaikan gugatan cerai. Tetapi hidup selalu memiliki liku-liku tak terduga yang tidak bisa kita prediksi. Makan malam itu, ibu saya memasak gulai ikan patin yang sangat lezat. Biasanya saya sangat suka masakan ini, tetapi entah kenapa baru mencium aromanya saja perut saya sudah mual. Saya buru-buru meletakkan sendok, menutup mulut, dan berlari ke kamar mandi untuk muntah. Rasa lelah dan pusing menguasai tubuh saya, membuat saya tidak bisa berdiri tegak. Ibu saya melihatnya, dengan panik berlari menyusul dan memijat punggung saya. Tatapan mata ibu menyapu wajah pucat saya. Firasat seorang wanita berpengalaman membuatnya terkejut. Ibu segera berlari ke apotek di ujung gang, membeli sebuah alat tes kehamilan dan memberikannya kepada saya. Saya memegang alat tes itu dengan jantung berdebar kencang, tangan saya gemetar tak terkendali. 5 menit menunggu di kamar mandi terasa seperti seabad. Dan kemudian, 2 garis merah terang muncul dengan jelas. Langit di depan mata saya seakan runtuh. Saya merosot di lantai keramik yang dingin, air mata mengalir deras. Mengapa sekarang? Mengapa sesosok nyawa memilih untuk hadir saat orang tuanya saling memandang sebagai musuh? Saat saya sedang berusaha keras untuk keluar dari keluarga yang mengerikan itu. Jika bayi ini lahir, ia akan memiliki seorang ayah penjudi dan penipu. Hidupnya akan jadi seperti apa? Tetapi jika saya menggugurkannya, itu adalah kejahatan besar yang tidak akan pernah dimaafkan oleh nurani saya. Ibu memeluk saya, kami berdua menangis terseduh-seduh. Ayah berdiri di luar pintu, bayangannya di dinding tampak 10 tahun lebih tua. Desahan berat terdengar di tengah kesunyian. Seluruh rumah diselimuti suasana sedih dan putus asa. Ibu menasihati saya untuk tenang. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya, nyawa adalah anugerah Tuhan, tidak bisa seenaknya dibuang. Tetapi jika keluarga suami tahu saya hamil, mereka pasti akan memanfaatkan kehamilan ini untuk menyiksa saya, memaksa saya membayar utang Bima. Tidak bisa hanya pasrah menunggu, keesokan harinya saya memutuskan untuk pergi ke kantor pengacara di kota untuk meminta nasihat. Budian, pengacara wanita yang menangani kasus saya, adalah seorang wanita yang sangat cerdas, tenang, dan pengertian. Setelah mendengarkan seluruh cerita saya, dari masalah utang rentenir, kekerasan dalam rumah tangga, hingga penemuan kehamilan saya, Budian menyatukan kedua tangannya, berpikir sejenak, lalu mulai menganalisis dengan cermat. Mbak Sari, saya sangat mengerti dan bersimpati dengan situasi Mbak. Di mata hukum, perceraian sepihak saat istri sedang hamil tetap bisa diproses, tetapi waktunya akan lebih lama dan prosedurnya cukup rumit. Bima dan keluarganya sedang butuh uang, pasti mereka tidak akan mudah menandatangani surat cerai jika tujuan mereka tidak tercapai. Tapi Mbak punya kartu AS yang sangat kuat, yaitu bayi di dalam kandungan Mbak. Saya menatapnya dengan bingung, tidak mengerti apa yang dimaksud. Beliau menuangkan segelas air hangat untuk saya. Nada bicaranya berubah menjadi lebih tegas dan dingin. Keluarga di pedesaan dengan pemikiran konservatif seperti keluarga Bu Retno biasanya sangat mendambakan cucu, terutama cucu laki-laki untuk meneruskan garis keturunan. Bima adalah anak sulung. Mereka mungkin jahat pada menantu, tetapi mereka tidak akan pernah mau kehilangan darah daging mereka. Saya sarankan Mbak menggunakan kehamilan ini sebagai alat tawar. Saat mediasi di pengadilan,
Katakan dengan tegas bahwa jika Bima tidak mau menandatangani surat cerai, Mbak akan segera menggugurkan kandungan. Pukul langsung ke psikologi mereka yang haus akan cucu. Hanya rasa takut kehilangan penerus yang akan membuat mereka patuh melepaskan Mbak. Mendengar nasihat pengacara, saya bergidik ngeri. Menggunakan anak saya yang belum lahir sebagai umpan untuk mengancam, tindakan ini terlalu kejam bagi seorang ibu. Tetapi setelah dipikirkan kembali, jika saya lemah, jika saya menunjukkan rasa cinta pada bayi ini, keluarga suami akan memanfaatkan kelemahan itu untuk menggerogoti saya hingga ke tulang. Saya tidak bisa mengubur masa muda saya bersama seorang penjudi, apalagi membiarkan anak saya lahir di lingkungan yang penuh dengan tipu daya dan kekejaman. Saya mengepalkan tangan, menyetujui rencana Budian. Pertarungan psikologis yang sengit menanti saya, dan saya harus menjadi pemenangnya. Hari sidang mediasi di pengadilan agama tiba. Hari itu langit mendung kelabu, seolah menandakan hujan deras akan segera turun. Saya mengenakan pakaian sederhana, rambut diikat rapi, membawa semua dokumen identitas, bukti utang Bima yang diberikan oleh Rina, dan juga hasil USG yang masih berbau tinta. Orang tua saya ingin ikut mendampingi, tetapi saya menolaknya. Ini adalah pertarungan saya sendiri. Saya harus menghadapinya dan mengakhiri semua dendam dengan pria itu. Bima datang terlambat 30 menit. Dia berjalan di koridor pengadilan dengan penampilan kuyu, brewokan, bau asap rokok bercampur dengan bau alkohol murah yang menyengat dari pakaiannya. Berbeda dengan penampilannya yang kumal, sikap Bima sangat angkuh. Begitu melihat saya duduk di bangku tunggu, dia tersenyum sinis, duduk di sebelah saya, menyilangkan kaki dan menggoyangkannya dengan menantang. "Kamu pikir cerai itu gampang?" Aku bilang terus terang, "Aku punya utang lebih dari 200 juta, para preman sudah mengancam mau memotong kakiku. Kamu mau aku tanda tangan surat cerai ini, bawa ke sini 150 juta uang seserahan itu. Tidak ada uang, kita akan tetap jadi suami istri selamanya. Aku tidak bisa hidup tenang, kamu juga jangan harap bisa hidup nyaman." Setiap kata yang keluar dari mulut Bima seperti racun ular. Dia sama sekali tidak menyesal telah menipu saya, juga tidak peduli dengan kehormatan keluarga, hanya sibuk meminta uang untuk menyelamatkan nyawanya yang pengecut. Saya menatap pria di depan saya, merasa jijik. Saya tidak marah, juga tidak menangis, hanya dengan tenang membuka tas, mengeluarkan hasil USG berwarna hitam putih, dan meletakkannya dengan keras di atas meja kaca di depan kami. "Bima, lihat baik-baik, aku hamil hampir 6 minggu. Anak ini darah dagingmu." Bima tertegun, dia mengambil kertas itu. Matanya yang cekung membelalak menatap tulisan kesimpulan dokter. Tangannya yang memegang kertas itu sedikit gemetar. Secercah harapan muncul di mata seorang pecandu judi. Dia melempar kertas itu ke meja, tertawa terbahak-bahak seolah sudah memegang kartu truf. "Oh, kamu hamil? Kalau begitu kamu semakin tidak bisa cerai. Kamu pikir perempuan yang sudah diceraikan dan hamil? Siapa yang mau? Kalau kamu tahu diri, berikan uang untuk membayar utangku, lalu pulang minta maaf pada ibuku. Aku akan pertimbangkan agar kamu bisa melahirkan dengan selamat." Saya menatap lurus ke mata serakahnya, suara saya tajam dan dingin seperti es. "Kamu salah, Bima. Aku membawa kertas ini bukan untuk memintamu kembali, juga bukan untuk memohon belas kasihan. Aku beri kamu waktu 5 menit. Entah kamu ambil pulpen dan tanda tangani surat cerai ini untuk membebaskanku, atau aku akan langsung dari pengadilan ini ke rumah sakit untuk menggugurkan kandungan ini sekarang juga. Aku lebih baik berdosa membunuh anakku sendiri daripada membiarkannya lahir dengan ayah seorang sampah masyarakat sepertimu." Kepercayaan diri dan keangkuhan Bima seketika hancur. Mulutnya ternganga menatap saya, seolah melihat monster asing. Dia tidak menyangka gadis yang selama ini dikenal lembut dan pemalu bisa mengucapkan kata-kata setajam dan sekejam itu. Dia tahu saya tidak main-main. Tatapan mata saya yang tegas membuktikan bahwa saya siap melakukan apa saja untuk memutuskan hubungan dengan keluarganya. Mentalitas patriarki dan keinginan besar akan cucu laki-laki dalam keluarganya tiba-tiba menjadi titik lemahnya. Kehilangan ketenangan, Bima segera menelepon ibunya. Suara Bu Retno yang nyaring terdengar dari pengeras suara telepon, penuh kepanikan dan ketakutan. "Ya Tuhan, cepat tanda tangani saja, nak. Selamatkan cucu ibu."
Keluarga kita hanya punya kamu sebagai anak laki-laki. Menantu bisa dicari lagi, tapi cucu kandung tidak bisa. Jangan biarkan dia membunuhnya. Cepat tanda tangani, nanti kita bisa rebut lagi anaknya. Cepat, teriakan Bu Retno seperti tetes air terakhir yang memecahkan gelas, menghancurkan sisa-sisa keras kepala Bima. Dia mematikan telepon, tangannya yang gemetar mengambil pulpen di atas meja. Dia menggeretakkan giginya, menatap saya dengan penuh kebencian tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Di bawah pengawasan hakim mediator, Bima dengan enggan menandatangani surat permohonan cerai talak. Saya dengan hati-hati mengambil kertas itu, memeriksa tanda tangannya, lalu melipatnya dan memasukkannya ke dalam tas. Saat itu, saya merasa beban seberat ribuan ton terangkat dari dada saya. Saya berdiri, tidak menoleh ke arah Bima lagi, dan melangkah dengan mantap keluar dari ruang mediasi. Di luar koridor pengadilan, hujan deras mulai turun, membersihkan udara yang pengap. Mulai hari ini, saya resmi terbebas dari belenggu pernikahan, siap melangkah ke perjalanan baru yang penuh tantangan, tetapi juga penuh kebebasan. Melangkah keluar dari gerbang pengadilan, langit mencurahkan hujan deras. Tetesan hujan yang deras menerpa wajahku terasa dingin, namun rasa dingin di kulit tak sebanding dengan rasa sakit yang mengiris-iris di dalam hati. Memegang surat persetujuan cerai di tangan, aku tahu aku telah memenangkan pertarungan untuk merebut kembali kebebasanku, namun harga yang harus kubayar terlalu mahal. Aku memanggil taksi, meminta sopir untuk langsung mengantarku ke rumah sakit bersalin di kota. Di dalam mobil, tanganku tanpa sadar mengelus perut yang masih rata, hati seorang ibu terasa sesak. Keputusan untuk menggugurkan darah dagingku sendiri adalah hal paling kejam yang pernah kulakukan selama 20 sekian tahun hidupku. Namun, aku tidak punya pilihan lain. Jika aku melahirkan bayi ini, aku akan menjerumuskannya ke dalam tragedi tak berujung, menyandang nama anak seorang pecandu judi, dan memiliki seorang nenek yang jahat. Aku memejamkan mata. Dalam hati meminta maaf kepada nyawa kecil yang belum sempat terbentuk. Maafkan ibu, nak, di kehidupan ini kita tidak berjodoh. Semoga kamu terlahir kembali di keluarga lain yang lebih damai dan bahagia. Koridor rumah sakit berbau disinfektan dan dipenuhi langkah kaki yang tergesa-gesa. Aku menyelesaikan administrasi pembayaran, lalu duduk meringkuk di bangku tunggu di depan ruang tindakan. Di sekelilingku ada para wanita dengan berbagai raut wajah. Ada yang sedih, ada yang hampa. Ketika seorang perawat memanggil namaku, aku bangkit dengan langkah yang terasa berat seolah-olah mengenakan pemberat. Prosesnya berlangsung cepat, namun rasa sakit fisik dan kekosongan jiwa terus menghantuiku. Saat aku terbangun di ranjang pemulihan, air mataku telah membasahi bantal. Semua ikatan terakhir dengan Bima dan keluarganya telah terputus sepenuhnya. Aku bangkit dengan susah payah, membayar biaya rumah sakit, lalu pulang dengan hati yang hancur namun tegas. Setibanya di desa, segalanya tampak telah berubah. Kisah seorang pengantin wanita yang pulang ke rumah orang tuanya, hanya setelah 1 hari menikah, dan menyiram ibu mertuanya dengan kuah sayur panas, telah menjadi topik perbincangan terhangat di seluruh desa. Keluarga Bu Retno, yang marah karena tidak berhasil mendapatkan uang dan dipaksa bercerai, menyebarkan desas-desus kemana-mana bahwa aku adalah gadis nakal dan tidak setia. Beliau mengarang cerita bahwa aku punya selingkuhan, dan sengaja menjebak keluarganya, untuk mengambil uang mahar, sebesar 150 juta rupiah lalu kabur. Para tetangga yang tidak tahu menahu tentang kebenarannya begitu saja menyebarkan cerita itu dari mulut ke mulut. Setiap kali ibuku pergi ke pasar untuk membeli sayur atau ikan, beliau harus menahan tatapan curiga dan bisikan-bisikan dari belakang. Ayahku, yang sangat menjunjung tinggi kehormatan, kini lebih sering diam merokok di beranda rumah. Desahan napasnya yang berat terdengar di keheningan malam. Pada saat yang sama, Rina menelepon memberitahukan bahwa para preman rentenir sudah kehabisan kesabaran. Mereka datang beramai-ramai membawa pentungan dan cat untuk merusak gerbang rumah Bu Retno di desa sebelah untuk menagih utang. Bima, yang takut mati, telah kabur di malam hari, meninggalkan Bu Retno dan adiknya di rumah untuk menanggung akibatnya. Keluarga itu kini hidup dalam ketakutan, pintu rumah selalu terkunci rapat karena takut akan balas dendam para preman. Mendengar kabar itu, aku tidak merasa senang, hanya merasa lelah. Lingkaran setan utang,
dan dendam mereka secara tidak langsung telah menyeret kehormatan keluargaku ke dalam lumpur. Melihat orang tuaku yang sudah lanjut usia masih harus menanggung cemoohan publik karena aku, hatiku terasa sangat pedih. Tinggal di desa saat ini bukanlah solusi yang baik. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan luka, dan yang lebih penting, aku harus pergi agar gunjingan perlahan mereda dan mengembalikan kehidupan yang tenang bagi orang tuaku. Malam itu saat makan malam, aku meletakkan sendok dan garpu, meraih tangan ibuku yang kasar dan berkata, "Ayah, Ibu, semakin lama aku di rumah, semakin banyak orang yang membicarakanku. Aku tidak ingin karena aku, ayah dan ibu harus mendengar kata-kata yang tidak enak. Aku memutuskan besok akan pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Aku punya ijazah, punya sedikit pengalaman saat kuliah. Aku yakin bisa menghidupi diriku sendiri. Ayah dan ibu di rumah jaga kesehatan. Nanti kalau semua sudah tenang, aku akan sering pulang." Ayahku terdiam sejenak, mematikan rokoknya yang masih menyala, lalu mengangguk setuju. Beliau mengerti bahwa putrinya membutuhkan lingkungan baru untuk memulai kembali hidupnya. Ibuku meneteskan air mata, sibuk membereskan pakaianku, memasukkan beberapa toples abon dan serundeng ke dalam koperku untuk bekal di kota agar tidak terlalu boros. Keesokan paginya, saat kabut belum sepenuhnya hilang, aku menyeret koper hitamku yang sudah akrab, menaiki bus jurusan Yogyakarta-Jakarta. Meninggalkan di belakang cibiran pedas dari mulut orang-orang, meninggalkan sepotong masa muda yang penuh tragedi, aku menatap ke depan, ke arah gedung-gedung tinggi, dan sebuah awal yang baru yang menanti. Bus berhenti di terminal Kampung Rambutan saat matahari sudah berada di puncak. Panasnya udara Jakarta di awal musim kemarau terasa menyengat, membuatku sulit bernapas. Aku menyeret koperku di tengah kerumunan orang yang bergegas. Suara klakson motor dan mobil riuh memekakkan telinga. Berkat bantuan seorang kenalan di media sosial, aku menemukan sebuah kosan di sebuah gang kecil yang berkelok-kelok di daerah Jakarta Timur. Kamar yang kusewa hanya seluas 10 meter persegi dengan atap seng. Hanya ada sebuah kasur lipat, sebuah kipas angin tua, dan sudut kecil untuk memasak. Malam pertama di kota asing, panas dari atap seng membuatku gelisah dan berkeringat. Menatap langit-langit yang penuh noda, rasa sepi dan sedih melanda, tapi aku menggigit bibirku, berjanji pada diri sendiri untuk kuat dan tidak menyerah. Beberapa hari berikutnya adalah masa-masa aku sibuk kesana kemari menyebar lamaran pekerjaan. Dengan ijazah sarjana ekonomi yang lumayan, aku berharap bisa mendapatkan pekerjaan kantoran yang stabil untuk menyambung hidup. Tapi segalanya tidak mudah. Ada yang menolak karena aku belum banyak pengalaman, ada juga yang keberatan karena aku baru saja menikah, takut akan segera hamil dan melahirkan. Uang yang kubawa semakin menipis, makananku hanya nasi putih dengan abon buatan ibu. Pernah aku merasa putus asa, namun bayangan tatapan sedih orang tuaku di kampung halaman mendorongku untuk terus berjuang. Akhirnya keberuntungan tersenyum padaku. Melalui sebuah situs lowongan kerja, aku dipanggil wawancara untuk posisi staf administrasi di sebuah perusahaan ekspor-impor skala menengah. Yang mewawancaraiku adalah Ibu Sinta, kepala bagian personalia. Ibu Sinta berusia sekitar 40 tahun, wajahnya ramah, suaranya hangat, dan matanya sangat cerah. Melihat profilku, beliau tidak terlalu mendalami pengalaman kerjaku, melainkan lebih banyak bertanya tentang kehidupanku. Dengan sebuah kepercayaan yang aneh, aku menceritakan sebagian kisah sedihku tentang alasan aku meninggalkan kampung halaman. Setelah selesai, Ibu Sinta mengangguk pelan, meletakkan berkasku di samping, lalu tersenyum dan berkata, "Pekerjaan administrasi tidak menuntut kehebatan, tapi butuh ketelitian, kerajinan, dan tahan banting. Saya melihat di dalam dirimu ada tekad seseorang yang ingin memulai hidup baru. Besok kamu mulai kerja ya. Gaji awal mungkin belum tinggi, tapi kalau kamu bekerja dengan baik, perusahaan tidak akan merugikanmu." Kata-kata Ibu Sinta seperti aliran air sejuk yang membasahi tanah kering di hatiku. Aku memulai pekerjaan dengan seluruh semangat dan ketelitian. Dari membuat surat, menyusun dokumen, hingga mengelola alat tulis kantor dan membantu divisi lain, semuanya aku kerjakan dengan cepat dan tepat. Aku sering datang lebih awal untuk membersihkan, membuat teh, dan selalu pulang paling akhir untuk memeriksa listrik dan pintu. Kerajinanku perlahan mendapatkan nilai di mata rekan kerja dan terutama Ibu Sinta.
Ibu Sinta bukan hanya seorang atasan, tapi juga seperti seorang kakak. Mengetahui aku tinggal di kosan yang kumuh dan tidak aman, beliau membantuku mencari kamar lain yang lebih luas dan bersih, dekat dengan rumahnya, dengan harga yang sangat terjangkau karena pemiliknya adalah kenalannya. Akhir pekan, beliau sering mengundangku ke rumahnya untuk makan bersama, mengajariku memasak masakan khas Betawi, berbagi tips kehidupan dan etika di tempat kerja. Berkat kehangatan dan bimbingannya, luka hatiku perlahan sembuh. Aku mulai lebih sering tersenyum, membeli beberapa baju baru, dan menggunakan sedikit riasan agar wajahku terlihat lebih segar. Hidupku perlahan kembali normal, damai, dan penuh harapan. Aku berpikir, mungkin badai telah berlalu. Kehidupan damai di kantor berlangsung lebih dari 3 bulan ketika sebuah berita mengejutkan datang dan menghancurkan segalanya. Saat istirahat makan siang, aku menerima telepon dari Rina, sahabatku di kampung. Suara Rina di seberang sana sangat panik, diiringi suara bising kendaraan. "Sari, kamu sudah tahu belum? Bima ditangkap polisi. Tadi pagi polisi datang ke rumahnya dan menangkapnya karena kasus penipuan dan penggelapan. Katanya dia memalsukan sertifikat tanah warga untuk digadaikan demi membayar utang judinya." Seluruh desa geger. Aku tertegun, pulpen yang kupegang jatuh ke meja. Rasa dingin menjalar di punggungku. Meskipun aku sudah menduga akibat dari keterlibatannya dengan judi dan rentenir, aku tidak menyangka Bima akan senekat itu menipu warga yang tidak bersalah. Hukum tidak memandang bulu, hukuman penjara adalah balasan yang setimpal untuknya. Aku menghela napas, berpesan pada Rina untuk terus memantau situasi, lalu menutup telepon. Aku berkata pada diri sendiri bahwa urusannya tidak lagi berhubungan denganku. Kami sudah bercerai, semuanya sudah berakhir. Tapi aku telah meremehkan ketidakberdayaan keluarga Bu Retno. Sekitar 2 hari kemudian, saat aku sedang berada di lobi untuk menerima paket untuk perusahaan, sesosok tubuh yang kukenal menerobos masuk melalui pintu kaca gedung. Itu Bu Retno. Beliau tampak kurus, pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, wajahnya menunjukkan kelelahan dan kepanikan. Entah bagaimana caranya, mungkin dengan bertanya pada teman-teman kuliahku, atau mengikuti kenalan dari kampung, beliau berhasil menemukan alamat kantorku. Begitu melihatku, mata Bu Retno berbinar seperti orang yang hampir tenggelam menemukan pelampung. Beliau mengabaikan tatapan heran satpam dan puluhan orang yang lalu lalang di lobi, berlari ke arahku dan menarik kemejaku sambil menangis histeris. "Sari, Ibu mohon, tolong selamatkan Bima. Dia ditangkap polisi, katanya hukumannya berat, bisa belasan tahun penjara. Kita pernah jadi keluarga, kamu masih menyimpan uang mahar 150 juta itu. Tolong gunakan uang itu untuk mengganti kerugian para korban, agar mereka mau mencabut laporannya. Kalau kamu tidak menolongnya, keluarga ini akan punah, nak." Tangisan dan teriakan Bu Retno menggema di seluruh lobi, menarik perhatian semua karyawan di gedung itu. Orang-orang mulai berhenti, menunjuk-nunjuk dan berbisik-bisik. Beberapa rekan kerjaku yang baru kembali dari makan siang juga berhenti, dan terbelalak melihat pemandangan yang tidak biasa ini. Bu Retno tidak berhenti di situ. Beliau tiba-tiba berlutut di lantai marmer yang mengkilap. Kedua tangannya memeluk kakiku erat-erat, membenturkan kepalanya ke lantai sambil meratap. Permohonan yang diselingi tangisan pilu dari seorang ibu tua, membuat orang-orang di sekitar yang tidak tahu cerita sebenarnya mulai menatapku dengan tatapan menghakimi, menganggapku sebagai menantu durhaka, kejam, dan berdarah dingin. Terdorong ke dalam situasi yang sulit di depan umum, jantungku berdebar kencang karena marah. Masa lalu yang memalukan kembali terbayang, tamparan keras dari beliau, di hari pertamaku menjadi menantu, muncul dengan jelas di benakku. Aku tahu ini hanyalah taktik manipulasi psikologis. Memanfaatkan kerumunan untuk memaksaku mengeluarkan uang seserahan, demi menyelamatkan anak sialannya. Aku kembali tenang. Dengan sekuat tenaga melepaskan tangan keriput Bu Retno dari kakiku, mundur selangkah untuk menjaga jarak. Aku menarik napas dalam-dalam, mengabaikan rasa malu, dan berkata dengan suara dingin dan tegas. "Bu Retno, berdirilah, jangan bersandiwara lagi di sini. Saya dan anak ibu sudah bercerai. Pengadilan sudah memutuskan, ada suratnya yang sah, kami tidak punya hubungan apa-apa lagi secara hukum. Uang saya adalah pemberian orang tua saya, tidak ada hubungannya dengan keluarga ibu.
Anak ibu berjudi, menipu, melanggar hukum, maka dia harus menanggung akibatnya. Jangan harap bisa menggunakan tangisan dan paksaan untuk membuat saya menanggung utang seorang penjahat. Saya tidak punya kewajiban, dan tidak akan pernah mengeluarkan sepeser pun untuk keluarga yang pernah menginjak-injak saya. Mendengar perkataanku, Bu Retno tahu tidak bisa lagi mengubah keadaan, beliau langsung berubah sikap. Beliau berhenti menangis, menatapku dengan tajam, dan mulai mengumpat dengan kata-kata paling kasar, mengutukku akan mendapat karma. Tidak ingin berdebat lebih lama dan merusak citra perusahaan, aku meminta bantuan 2 satpam yang berdiri di dekat situ. Pak, tolong bantu saya mengantar ibu ini keluar. Beliau bukan karyawan, juga tidak punya janji temu. Kehadirannya di sini sangat mengganggu keamanan gedung. Para satpam segera mendekat dan dengan tegas meminta Bu Retno keluar. Beliau meronta-ronta, mulutnya tidak berhenti mengumpat hingga akhirnya didorong keluar ke trotoar. Ketika pintu kaca tertutup, semua suara bising terhenti. Aku menghela napas lega, merapikan pakaianku, lalu tersenyum dan membungkuk meminta maaf kepada rekan-rekan kerja di sekitar atas kejadian tadi. Ibu Sinta turun dari lantai atas, menyaksikan akhir dari kejadian itu, lalu mendekat dan menepuk bahuku dengan lembut, tatapannya penuh pengertian. Aku tahu aku baru saja melewati sebuah ujian psikologis yang berat, membuktikan bahwa Sari yang lemah dan penurut dulu telah benar-benar mati, digantikan oleh seorang wanita yang berani berdiri untuk melindungi hasil jerih payahnya. Jakarta menyambutku dengan hujan musiman yang datang dan pergi, meninggalkan udara sejuk setelah hari-hari yang panas. Pekerjaan di kantor berjalan seperti biasa. Sejak mengusir Bu Retno dari lobi perusahaan, aku yakin beliau sudah menyerah dan tidak akan berani datang ke kota untuk menggangguku lagi. Namun, aku tidak menyangka bahwa kekejaman manusia itu telah melampaui batas moral yang bisa kubayangkan. Jumat sore, saat aku sedang sibuk menyelesaikan laporan mingguan untuk Ibu Sinta, telepon di mejaku bergetar. Layar menunjukkan nomor ibuku. Firasat buruk menyelimutiku. Aku segera meminta izin keluar ke koridor untuk mengangkat telepon. Begitu telepon menempel di telinga, aku mendengar ibuku menangis tersedu-sedu. Suaranya serak karena panik. "Sari, cepat pulang, nak. Nenek masuk rumah sakit. Tekanan darahnya naik drastis, dokter bilang kondisinya bahaya. Jantungku serasa diremas. Nenekku sudah berusia lebih dari 80 tahun, kesehatannya lemah, dan punya riwayat penyakit jantung. Sejak kecil aku tumbuh dalam dekapan kasih sayang dan dongeng-dongengnya. Bagiku, nenek adalah orang yang paling kusayangi di dunia. Aku gemetar, berusaha menenangkan diri untuk menanyakan kronologisnya. Ibuku sambil menangis menceritakan. Pagi tadi ibu dan ayah pergi ke sawah, hanya ada nenek di rumah sedang membersihkan sayuran di beranda. Entah setan apa yang merasuki si Retno itu, dia pulang dari kota dan berani membawa orang ke depan rumah nenek untuk memakinya. Dia berteriak-teriak kalau kamu itu pembawa sial, menantu tidak setia dan kejam. Dia memfitnah kamu menjebak Bima sampai masuk penjara lalu membawa kabur semua uangnya. Nenek mendengar keributan itu, lalu keluar dengan tongkatnya. Nenek sudah tua dan lemah, mendengar si Retno memaki cucunya dengan kata-kata keji. Beliau sesak napas, tidak bisa berkata apa-apa, lalu jatuh pingsan di halaman. Tetangga yang melihat langsung memanggil ambulans. Mendengar itu, darahku mendidih. Kesabaranku sudah habis. Bu Retno, karena tidak berhasil mendapatkan uang dariku, dengan kejam melampiaskan amarahnya pada seorang nenek tua yang tidak berdaya. Tindakan ini bukan hanya hina, tetapi juga sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Aku segera kembali ke ruang kerja, meminta izin pada Ibu Sinta untuk cuti beberapa hari karena ada urusan keluarga yang mendesak. Ibu Sinta melihat wajahku yang pucat, tidak banyak bertanya, langsung menyetujui izinku dan berpesan agar aku tenang menyelesaikan urusan di rumah. Aku menyambar tasku, naik taksi ke terminal Kampung Rambutan untuk pulang ke Yogyakarta dengan bus paling awal. Di dalam bus, melihat pemandangan di luar jendela yang berlalu dengan cepat, hatiku terasa panas seperti api. Kedua tanganku terkepal erat hingga buku-buku jariku memutih. Aku berjanji pada diriku sendiri. Kali ini aku tidak akan mengalah lagi. Aku harus memotong tuntas akar kejahatan keluarga itu untuk melindungi orang-orang yang kusayangi. Tiba di rumah sakit kabupaten, hari sudah mulai gelap. Bau disinfektan yang menyengat membuatku semakin tegang.
Ayah dan ibuku sedang duduk termenung di depan ruang IKU. Melihatku datang, ayah mengangkat wajahnya, matanya memerah karena lelah dan marah. Ibuku memelukku dan menangis terseduh-seduh. Dokter keluar dan memberitahukan bahwa nenek sudah melewati masa kritis, tetapi harus dirawat intensif karena usianya yang sudah lanjut dan shock psikologis yang baru saja dialaminya sangat berpengaruh pada sistem sarafnya. Melihat melalui kaca jendela ruang rawat, nenek terbaring lemah di tempat tidur dengan selang-selang di tubuhnya, air mataku tak terbendung lagi. Penyesalan karena masalahku telah menyusahkan keluarga begitu dalam mengoyak hatiku. Aku menyeka air mata, berpesan pada orang tuaku untuk tetap di sana merawat nenek. Aku sendiri pamit pulang untuk mengambil pakaian dan perlengkapan. Tapi tujuan sebenarnya bukan itu. Aku membuka laptop yang kubawa, menyambungkannya ke internet, dan mengunduh semua file gambar, pesan, dan bukti transfer bank yang telah dikirimkan Rina sebelumnya. Itu adalah semua bukti yang menunjukkan Bima meminjam uang dari rentenir untuk berjudi bola, pesan-pesan saat dia meminta uang, dan juga transaksi penipuan yang dilakukannya. Aku pergi ke tempat fotokopi di ujung jalan, mencetak semua dokumen itu menjadi satu bundel tebal. Aku naik ojek, dan langsung menuju rumah Bu Retno. Rumah 2 lantai bergaya modern yang pernah menjadi kebanggaannya itu kini tampak suram. Gerbang besinya dicoreti cat merah dengan tulisan bayar utang. Aku menggedor pintu dengan keras. Sesaat kemudian, Bu Retno mengintip dari balik pintu. Melihatku, wajahnya pucat pasi. Beliau hendak membuka mulut untuk memaki, tetapi aku dengan cepat melemparkan bundel kertas tebal itu ke wajahnya. Bundel itu terbuka dan kertas-kertas berhamburan di halaman. Pungut dan baca baik-baik. Aku sudah sabar, sudah menghindar sejauh mungkin agar keluargamu tenang. Tapi kau memaksaku sampai ke batasnya. Kau berani menyentuh nenekku sampai beliau masuk rumah sakit. Kau pikir aku tidak punya cara untuk melawan keluargamu? Di dalam berkas itu ada semua bukti transfer bank, pesan judi, utang rentenir anakmu. Ada juga pesan saat Bima mengakui menipu uang orang lain. Baca. Bu Retno gemetar memungut beberapa lembar kertas. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, tulisan angka dan pesan-pesan itu terlihat jelas, tidak bisa disangkal. Tangannya yang kurus gemetar hebat, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Aku maju selangkah, menekankan setiap kata dengan suara sedingin es. Aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Jika mulai sekarang kau atau siapapun dari keluargamu berani mendekati rumahku, berani mengucapkan satu kata hinaan pun pada orang tua dan nenekku, maka seluruh berkas ini akan kuserahkan langsung ke pihak kepolisian. Kau tahu hukuman untuk penipuan ditambah dengan perjudian itu berapa tahun penjara? Aku akan membuat anakmu membusuk di penjara, dan aku juga akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Kau percaya? Amarah dan bukti-bukti yang tak terbantahkan dariku telah meruntuhkan sisa-sisa keangkuhan Bu Retno. Beliau jatuh terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi. Rasa takut yang luar biasa terlihat di matanya yang nanar. Beliau tahu telah salah membangunkan singa yang sedang tidur. Meninggalkan wanita jahat yang gemetar di lantai itu, aku berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Kegelapan menelan rumah suram itu, dan aku berjanji pada diriku sendiri untuk menjadi lebih kuat, karena perang untuk mempertahankan kehormatan keluarga baru saja dimulai. Beberapa hari kemudian, kesehatan nenek saya berangsur pulih dan diizinkan pulang untuk perawatan di rumah. Saya meminta izin bekerja dari rumah selama seminggu untuk membantu orang tua merawat nenek. Saya pikir setelah ancaman keras malam itu, keluarga Bima akan tahu diri dan diam. Namun, pepatah mengatakan, rumah tanpa pria akan sepi, rumah tanpa wanita akan hampa. Saat Bima sudah di penjara, kerabat-kerabatnya tidak terima melihat keluarga saya hidup tenang. Mereka tidak berani datang langsung membuat onar seperti sebelumnya, mereka beralih menyerang saya di media sosial. Suatu pagi, Rina tergesa-gesa datang ke rumah saya, tangannya memegang ponsel pintarnya. Dia terengah-engah, menarik saya ke sudut taman lalu membuka aplikasi Facebook dan menunjukkannya pada saya. Sari, lihat ini. Keluarga si Bima itu benar-benar keterlaluan. Mereka menyewa akun palsu untuk menyebarkan fitnah tentangmu di semua grup komunitas Bantul, juga di halaman-halaman curhat keluarga yang punya ratusan ribu anggota. Coba baca apa yang mereka tulis. Saya mengambil ponsel itu,
mata saya membaca layar. Sebuah tulisan panjang yang diunggah secara anonim dengan judul yang provokatif dan dicetak tebal. Tulisan itu menceritakan tentang seorang menantu bernama S dari desa X yang baru sehari menikah sudah menunjukkan sifat matre, menipu seluruh uang dan emas kawin senilai ratusan juta rupiah lalu kabur ke Jakarta. Tidak hanya itu, penulisnya juga dengan licik mengarang cerita bahwa menantu ini menggunakan guna-guna dan melakukan kekerasan mental pada suaminya hingga suaminya depresi, terjerumus ke dunia judi, lalu berakhir di penjara. Di bawahnya ada ribuan komentar dan share, berisi caci maki pedas dari netizen. Mereka menyebut saya dengan kata-kata paling kasar, bahkan menghina orang tua saya karena tidak bisa mendidik anak. Membaca tulisan yang penuh fitnah dan kebencian itu, hidung saya terasa perih. Lidah tak bertulang memang lebih tajam dari pedang. Orang-orang asing di internet yang tidak tahu kebenarannya, hanya berdasarkan sebuah tulisan tak berdasar, sudah siap menginjak-injak harga diri seorang wanita. Ibu saya yang baru pulang dari pasar melihat saya dan Rina berdiri dengan wajah tegang, lalu bertanya. Ketika tahu apa yang terjadi, ibu saya memegangi dadanya dan menangis terseduh-seduh. Ayah saya diam menghisap rokoknya, tatapannya jauh penuh kesedihan. Kehormatan keluarga yang dijaga selama beberapa generasi kini dicoreng oleh orang-orang yang bersembunyi di balik keyboard. Saya menarik napas dalam-dalam, menguatkan hati. Jika saya diam, orang akan menganggap fitnah itu benar. Saya tidak bisa membiarkan orang tua saya harus berjalan dengan kepala tertunduk. Saya menatap Rina dengan tatapan mantap. Rin, bantu aku. Aku harus menulis klarifikasi di akun pribadiku dan mengirimkannya ke grup-grup itu. Aku tidak bisa membiarkan mereka memutarbalikkan fakta. Rina mengangguk setuju. Kami berdua masuk ke kamar dan menyalakan laptop. Saya menghabiskan sepanjang pagi untuk menyusun sebuah tulisan yang detail, jujur, dan penuh bukti. Saya menceritakan seluruh kisah dari hari pertama menjadi menantu, dipaksa melayani adik ipar, ditampar oleh ibu mertua di depan semua orang. Saya melampirkan foto wajah saya yang bengkak dengan bekas 5 jari yang sempat saya foto sore itu. Selanjutnya, saya mengunggah semua bukti transfer bank, tangkapan layar pesan-pesan Bima saat meminjam uang dari rentenir. Pesan saat Bima mengakui berjudi dan terlilit utang sebelum menikah dengan saya. Terakhir, saya juga mengunggah foto surat keputusan cerai dari pengadilan dan surat perintah penahanan Bima dari kepolisian. Saya menggunakan kata-kata yang tulus, tanpa memaki atau menghina keluarga mantan suami saya. Saya hanya menceritakan kebenaran sebagai seorang wanita yang ditipu, dianiaya, dan harus berjuang sendiri untuk mendapatkan kebebasannya. Tulisan itu baru diunggah kurang dari 1 jam sudah menarik ribuan interaksi. Kekuatan kebenaran, ditambah dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan di atas kertas, langsung membalikkan keadaan. Komunitas online yang cerdas, saat melihat foto-foto bukti transfer dan surat perintah penahanan dengan stempel resmi, langsung mengerti siapa sebenarnya yang menjadi korban. Komentar-komentar langsung berbalik arah. Ribuan komentar membela saya, bersimpati dengan penderitaan seorang menantu yang diinjak-injak. Mereka berbalik mengkritik keras keluarga Bima, mengecam tindakan kekerasan ibu mertua, dan kebiasaan buruk suaminya yang penjudi. Unggahan fitnah anonim sebelumnya dilaporkan secara massal oleh netizen hingga akhirnya dihapus dari Facebook. Kerabat-kerabat Bima, yang malu harus mengunci semua akun pribadi mereka, karena diserbu oleh netizen. Badai opini publik akhirnya berpihak pada kebenaran. Orang tua saya bisa bernapas lega. Saat keluar rumah, kini disambut dengan sapaan dan simpati dari tetangga, bukan lagi tatapan curiga. Saya telah membuktikan bahwa saya bersih, membersihkan nama baik dari tuduhan penipuan. Tetapi saya tidak menyangka bahwa kemarahan komunitas online justru memicu kejadian buruk lain di dunia nyata. Kemenangan di media sosial memberikan keluarga saya ketenangan sesaat. Semua orang di desa memahami situasi saya, tidak ada lagi yang berbisik-bisik. Nenek saya juga berangsur pulih, sudah bisa berjalan-jalan di halaman rumah dengan tongkat. Saya pun merasa tenang untuk berkemas, bersiap kembali ke Jakarta melanjutkan pekerjaan. Namun, tepat di pagi hari saya akan berangkat, sebuah musibah tak terduga menimpa keluarga saya seperti serangan mendadak dari kegelapan. Pagi itu, ayah saya mengayuh sepeda tuanya ke pasar untuk membeli daging sapi dan tulang untuk dibuatkan bubur nenek. Pasar itu berjarak sekitar 3 km dari rumah kami,
terletak di sebuah persimpangan jalan besar yang selalu ramai. Menurut cerita orang-orang yang ada di sana, saat ayah saya baru selesai berbelanja dan hendak pulang, sekelompok pria bertato dengan wajah garang menghadangnya. Pemimpin gerombolan itu tidak lain adalah Heri. Heri adalah adik kandung Bu Retno, artinya paman dari Bima. Dia terkenal di seluruh daerah sebagai preman kelas kakap yang pekerjaannya menagih utang dan menjadi beking. Terbongkarnya kebusukan keluarga Bima di media sosial tidak hanya mempermalukan mereka, tetapi secara tidak langsung juga membongkar jaringan rentenir mereka, yang membuat bisnis Heri terganggu. Marah karena dihujat oleh netizen dan kehilangan pamornya sebagai preman, Heri memutuskan untuk melampiaskan amarahnya pada ayah saya sebagai balas dendam. Heri dengan angkuh mendekati ayah saya, menarik kerah bajunya, dan memakinya dengan suara keras, menyalahkan keluarga saya atas hancurnya keluarga kakaknya. Ayah saya, meskipun orang yang sabar, sangatlah tegar. Beliau tidak gentar, dan dengan tegas menjawab, perbuatan jahat akan mendapat balasan setimpal. Keluarga itu menipu putri saya, maka mereka harus menanggung akibatnya di hadapan hukum. Melihat ayah saya tidak mau tunduk, Heri menjadi murka, dan langsung memukul wajahnya dengan keras. Pukulan seorang preman membuat ayah saya terhuyung-huyung dan jatuh ke aspal. Sepedanya roboh, daging dan belanjaan lainnya berhamburan. Tidak berhenti di situ, Heri masih menendang ayah saya beberapa kali, melontarkan ancaman, lalu pergi bersama anak buahnya dengan sepeda motor, meninggalkan kerumunan orang yang terkejut ketika saya menerima telepon dari seorang tetangga yang kebetulan berada di pasar. Dunia serasa runtuh. Saya melempar koper saya, bersama ibu naik ojek dan langsung menuju puskesmas. Memasuki ruang perawatan, melihat ayah terbaring di ranjang putih, hati saya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Wajah ayah yang penuh gurat lelah itu bengkak, sebelah matanya lebam, sudut bibirnya berdarah, dan sudah diperban oleh dokter. Pakaiannya kotor dan penuh goresan. Ibu saya berlari memeluk ayah dan menangis terseduh-seduh. Ayah saya meringis kesakitan, tetapi masih berusaha tersenyum dan menepuk-nepuk tangan ibu saya. Beliau menatap saya, suaranya serak tetapi berusaha terdengar kuat. Ayah tidak apa-apa, Sari. Hanya luka luar, jangan khawatir. Preman itu hanya berani keroyokan, hukum masih ada. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada kita. Besok kamu tetap ke Jakarta saja, jangan sampai pekerjaanmu terbengkalai. Air mata saya mengalir deras. Rasa bersalah memenuhi dada saya. Jika saya tidak keras kepala bercerai, jika saya tidak membongkar kebusukan mereka, ayah saya tidak akan menderita seperti ini. Seumur hidupnya beliau adalah seorang petani yang jujur, tidak pernah punya musuh, tetapi di usia senjanya malah dipukuli oleh preman di depan umum. Hanya karena ingin melindungi saya, mendukung saya mencari kebahagiaan, ayah harus membayar harga yang begitu mahal. Saya menggenggam tangan ayah yang kasar, menempelkannya ke pipi saya. Kebencian di dalam diri saya berubah menjadi bongkahan es yang dingin. Saya pernah berpikir cukup dengan melarikan diri, cukup dengan menggunakan hukum dan opini publik untuk melindungi diri. Tapi saya salah. Untuk preman seperti Heri, kesabaran dan akal sehat tidak ada gunanya. Mereka hanya tahu menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Ayah, maafkan Sari. Sari anak durhaka yang membuat ayah menderita. Tapi ayah tenang saja, Sari janji. Sari akan menuntut keadilan untuk ayah. Sari akan mengakhiri semua penindasan ini. Sari tidak akan lari lagi, ayah. Saya melangkah keluar dari koridor puskesmas, menyeka air mata. Wajah saya menjadi tegang, tatapan mata saya tajam dan penuh tekad. Saya segera menelepon Rina. Dia yang paling tahu informasi tentang para preman di daerah ini. Saya perlu tahu di mana sarang Heri, dan yang lebih penting, saya butuh bukti untuk mengakhiri keangkuhannya. Saya sudah cukup lama mundur. Kali ini saya akan proaktif masuk ke sarang harimau, menggunakan cara mereka sendiri untuk memberi mereka pelajaran yang setimpal. Perjalanan ke Jakarta terpaksa ditunda, karena pertempuran terakhir di kampung halaman baru saja benar-benar dimulai. Duduk di koridor puskesmas, aku menggenggam erat ponsel di tanganku. Tatapan pilu ayah dan air mata ibuku terus menghantui pikiranku. Amarahku kini tidak lagi meledak-ledak seperti api yang tertiup angin, melainkan mengkristal menjadi sebongkah es yang tajam, dingin,
dan penuh tekad. Aku tahu menangis atau mengeluh saat ini tidak akan menyelesaikan masalah. Preman seperti Harry hanya tahu menggunakan kekerasan untuk menunjukkan kekuatan. Mereka mengandalkan otot dan koneksi gelap untuk menindas para petani yang lemah. Tapi mereka lupa satu hal, cacing pun akan menggeliat jika diinjak. Dan aku bukan lagi gadis naif yang mudah ditindas seperti dulu. Aku menelepon Rina, memintanya mencari tahu semua informasi tentang bisnis Harry. Rina punya kerabat yang bekerja di aparat penegak hukum di kabupaten. Ditambah dengan sifatnya yang cerdas, hanya dalam waktu kurang dari setengah hari, Rina memberiku sebuah berkas yang sangat berharga. Pangkal masalahnya bukan hanya karena unggahan di media sosial. Ternyata Harry adalah pimpinan jaringan rentenir yang juga menyelenggarakan judi online. Semua uang yang dihamburkan Bima dalam taruhan bola berasal dari pinjaman berbunga tinggi yang diberikan oleh Harry. Pesan-pesan transaksi, bukti transfer dari rekening Bima ke rekening perantara yang kemudian masuk ke kantong Harry, semuanya berhasil dikumpulkan oleh Rina. Harry, pamannya sendiri, adalah orang yang menjerumuskan keponakannya ke dalam kejahatan untuk mengambil keuntungan. Kini saat Bima ditangkap dan jaringannya sebagian terbongkar, Harry berusaha keras menutupi jejaknya dan mengintimidasi keluargaku untuk melampiaskan amarah. Memegang berkas itu di tangan, aku memutuskan untuk mengambil langkah yang berisiko. Sore itu, langit mendung kelabu, angin musim berhembus dingin. Aku meminta Rina mengantarku ke sebuah pegadaian milik Harry di ujung kota. Itu adalah sebuah rumah tua beratap seng yang sudah kusam. Di luarnya tergantung papan bertuliskan pinjaman dana cepat yang sudah berkarat. Di dalam, bau asap rokok yang menyengat tercium hingga keluar. Harry sedang duduk bersila di kursi kayu, tangannya memegang cangkir teh kental. Di sekelilingnya ada 3 atau 4 anak buahnya yang bertato sedang bermain kartu. Melihatku masuk, Harry tersenyum sinis, tatapannya penuh dengan kesombongan. Dia menunjuk ke arahku dengan dagunya, suaranya terdengar mengancam. Dia bilang aku datang untuk meminta maaf atas nama ayahku yang keras kepala. Dia juga mengancam, jika aku tidak segera menghapus unggahan di media sosial dan mengganti rugi atas nama baik keluarga kakaknya, besok bukan hanya ayahku yang masuk rumah sakit, tapi seluruh keluargaku tidak akan bisa hidup tenang. Anak buahnya tertawa terbahak-bahak, ikut melontarkan kata-kata kotor untuk menakutiku. Tapi aku tidak gentar. Aku berdiri tegak, kedua tangan di depan dada, menatap tajam wajah orang yang baru saja memukul ayahku. Aku tidak menjawab provokasinya, melainkan dengan tenang membuka tas, mengeluarkan bundel dokumen yang sudah difotokopi dan dijilid rapi. Aku melemparkannya dengan keras ke atas meja kaca di depan Harry. Suara benturan itu membuat tawa anak buahnya seketika berhenti. Pak Harry, Anda terlalu percaya diri. Anda memukul ayah saya karena mengira keluarga saya lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa, kan? Sekarang buka mata Anda dan lihat baik-baik apa ini. Harry mengerutkan kening, mengambil berkas itu dan membacanya. Baru beberapa halaman, raut wajah preman kelas kakap itu langsung berubah total. Dari angkuh dan sombong, wajahnya menjadi pucat pasi, bibirnya bergetar tak bisa berkata-kata. Dia melihat dengan jelas salinan bukti transfer atas namanya, pesan-pesan saat dia menyuruh Bima menipu orang lain untuk membayar bunga utangnya. Setiap langkah dalam jaringan rentenirnya telah terpampang di atas kertas. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Dia menatapku, tatapannya tidak lagi garang, melainkan penuh kepanikan. Aku maju selangkah, menekan kedua tanganku di meja, menggeramkan setiap kata dengan tegas. Aku memberitahunya bahwa semua dokumen asli ini sudah kuserahkan pada seorang teman baik untuk disimpan. Jika hari ini aku atau anggota keluargaku ada yang kenapa-kenapa, atau jika dia berani mendekati rumahku lagi, seluruh berkas ini akan langsung dikirim ke Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah. Kejahatan rentenir ditambah dengan penyelenggaraan judi, cukup untuk membuat Anda membusuk di penjara selama belasan tahun, kehilangan semua harta benda. Dengar itu, mendengar kata penjara, Harry benar-benar hancur. Anak buahnya di sekelilingnya juga saling pandang, tidak ada yang berani bersuara. Dunia preman paling takut jika sudah berurusan dengan hukum. Harry dengan panik berdiri, kedua tangannya yang gemetar menyatu di depan dada. Dia merendahkan suaranya, sikapnya berubah 180 derajat, tergagap memohon. Dia mengaku telah lepas kendali,
memohon agar aku tidak menutup jalan hidupnya. Aku menatap dingin pengecut yang gemetar di depanku. Aku memberikan syarat yang sangat jelas. Pertama, dia dan seluruh keluarga Bu Retno harus menghilang dari kehidupan keluargaku. Kedua, sore ini juga, dia harus datang langsung ke puskesmas untuk meminta maaf pada ayahku. Jika kau melanggar sedikit saja, aku tidak akan segan-segan. Harry dengan cepat mengangguk, bersumpah janji. Belum sampai 1 jam, di ruang perawatan puskesmas, semua orang terkejut melihat preman paling ditakuti di kota itu datang dengan membungkuk membawa sekeranjang buah dan sekotak susu impor mahal. Harry membungkuk 90 derajat di depan ayahku, dengan suara pelan mengakui kesalahannya, menampar mulutnya sendiri karena telah berani memukul orang tua. Ayahku, meskipun terkejut, tetap tenang. Beliau tidak mau menerima hadiahnya, hanya menyuruhnya membawa pulang dan hidup dengan lebih baik. Pemandangan seorang penindas yang harus menunduk meminta maaf membuat semua kekesalan di hatiku lenyap. Aku tahu mulai sekarang, keluargaku akan benar-benar hidup tenang. Setelah melewati badai yang bertubi-tubi menimpa keluarga, cara pandangku terhadap hidup berubah total. Melihat rambut ayah yang semakin memutih, melihat tangan ibu yang kasar karena kerja keras, aku sadar bahwa hidup ini sangat singkat. Uang dan jabatan di kota besar tidak ada artinya dibandingkan dengan makan malam hangat bersama keluarga, di mana orang-orang terkasih selalu siap menyambutku pulang. Aku tidak ingin lagi hidup merantau, hanya bisa pulang di akhir pekan dengan waktu yang sangat terbatas. Aku memutuskan untuk tinggal di kampung halaman, membangun kembali hidupku di tanah kelahiranku. Aku menelepon Ibu Sinta, atasan sekaligus kakak angkatku di kota. Aku dengan tulus menyampaikan keinginanku untuk berhenti bekerja dan pulang untuk merawat orang tua. Ibu Sinta mendengarkan dengan penuh pengertian. Beliau tidak menyalahkanku. Sebaliknya, beliau memberiku banyak semangat. Katanya, ketenangan batin adalah hal yang paling berharga. Dan beliau percaya, dengan ketegaranku, dimanapun aku berada, aku akan hidup dengan baik. Mendapat dukungan darinya, aku resmi membereskan barang-barangku, mengembalikan kamar kos, dan dengan lega menaiki bus malam meninggalkan ibu kota yang ramai. Setibanya di rumah, aku menggunakan seluruh uang 150 juta rupiah dari mahar, satu-satunya modalku yang telah kupertahankan dengan nyawa, untuk memulai bisnis. Tempat tinggalku adalah sebuah pemukiman padat penduduk dekat pasar, sekolah, dan kantor desa, tetapi masih kurang tempat sarapan yang bersih dan berkualitas. Dulu nenek pernah mengajariku resep rahasia memasak soto ayam yang sangat lezat, kuahnya bening dan gurih, dengan suiran ayam kampung, tauge, dan seledri, disajikan dengan perkedel kentang yang renyah dan sambal pedas. Resep turun-temurun itu selalu membuat siapapun yang mencicipinya akan selalu teringat. Aku berdiskusi dengan orang tuaku tentang niatku membuka warung soto ayam dengan namaku sendiri. Awalnya mereka ragu karena takut aku akan kelelahan, tetapi melihat tekad di mataku, mereka pun setuju dan berjanji akan membantu. Aku mulai dengan menyewa sebuah ruko kecil di persimpangan jalan. Ruko itu kucat ulang menjadi lebih cerah dan bersih. Aku sendiri yang memilih meja-meja stainless steel, kursi-kursi plastik berwarna merah, dan membeli mangkuk serta piring baru. Papan nama soto ayam Mbak Sari dipasang dengan rapi. Hari-hari pertama persiapan, seluruh keluarga sibuk sejak subuh. Ibuku bertugas ke pasar jam 3 pagi untuk membeli ayam kampung segar. Ayahku membantu merebus kaldu hingga gurih. Dan aku menangani bagian terpenting, yaitu meracik bumbu, menumisnya hingga harum, dan membuat perkedel kentang yang renyah di luar tetapi lembut di dalam. Hari pembukaan, aroma harum dari kuah soto yang mendidih menyebar ke seluruh penjuru desa. Warna kuning dari kunyit, hijau dari seledri, dan merah dari sambal menciptakan semangkuk soto yang sangat menggugah selera. Awalnya pelanggan datang karena penasaran, ingin mendukung putri Pak Lurah yang baru saja melewati masa-masa sulit. Tapi begitu mereka mencicipi kuah sotonya, rasa segar dan gurih dari resep kampung itu benar-benar memikat mereka. Kabar dari mulut ke mulut menyebar. Dalam sebulan pertama, warung soto ayamku menjadi tempat sarapan paling ramai di daerah itu. Pekerjaannya memang melelahkan, selalu berbau asap dapur dan bumbu, tapi aku merasa sangat bahagia. Berkat keramahan dan senyum yang selalu ada, pelanggan merasa nyaman seperti di rumah sendiri. Pendapatan warung semakin meningkat, jauh melebihi gaji kantoran di kota.
Aku menjadi seorang pengusaha kecil yang percaya diri, mandiri, dan mengendalikan hidupku sendiri. Orang tuaku juga terlihat lebih bahagia. Kesehatan nenek membaik total karena ada anak cucu yang selalu mendampingi. Melihat keluarga berkumpul di meja makan malam setelah seharian bekerja keras tetapi penuh tawa, aku bersyukur pada Tuhan. Badai akhirnya berlalu, digantikan oleh kehidupan yang tenang dan damai yang selalu kuimpikan. Waktu berlalu begitu cepat, bagaikan sungai yang mengalir tenang, membawa serta suka dan duka kehidupan. Tak terasa, sudah bertahun-tahun sejak aku meninggalkan rumah mertua dan membangun kembali hidupku. Dari nol, warung soto ayam Mbak Sari kini telah memiliki tempat yang kokoh. Aku harus mempekerjakan 2 orang tambahan untuk melayani pelanggan yang semakin ramai setiap harinya. Orang tuaku sudah lanjut usia. Aku tidak lagi membiarkan mereka bekerja keras. Hanya bersantai menikmati masa tua. Aku sendiri telah menjadi lebih dewasa dan matang. Goresan kesedihan masa lalu telah terhapus oleh waktu, meninggalkan wajah yang cerah dan damai. Suatu sore di musim gugur, saat sinar matahari keemasan menyinari dedaunan di depan warung. Cuaca sejuk, orang-orang yang lalu lalang pun sudah mulai sepi. Warung sotoku sudah sepi, hanya tersisa beberapa orang yang sedang menghabiskan mangkuk soto terakhir mereka. Aku sedang sibuk membersihkan meja dengan lap basah, bersiap untuk tutup, ketika sebuah bayangan panjang jatuh di lantai. Seorang pria berjalan tertatih-tatih memasuki warung. Langkahnya yang berat terdengar di tengah kesunyian, membuatku mengangkat kepala. Aku terdiam sejenak, memisingkan mata untuk mengenali pria di depanku. Dia adalah Bima, pria yang pernah menjadi suamiku, yang dulu tampak gagah, angkuh, dan kejam, kini tampak begitu menyedihkan hingga sulit dipercaya. Dia kurus dan hitam, tulang pipinya menonjol, menunjukkan penderitaan selama di penjara. Rambutnya yang dipotong pendek sudah mulai beruban. Pakaian yang dikenakannya lusuh dan robek di bagian siku. Kakinya pincang, entah akibat perkelahian di penjara atau karena penyakit yang tidak diobati dengan baik. Dia baru saja bebas beberapa hari yang lalu, kembali dengan tangan hampa, masa depan yang suram, dan beban dosa yang berat di pundaknya. Bima berdiri dengan canggung di sudut warung, tidak berani masuk lebih jauh. Matanya yang cekung dan kusam menatapku sekilas, lalu dengan cepat menunduk menatap ujung sepatunya yang usang. Keangkuhan dan keserakahan pria yang pernah ingin menjerumuskanku ke dalam kehancuran kini telah lenyap, hanya menyisakan rasa minder dan malu yang mendalam. Aku berdiri diam, lap masih di tanganku. Perasaanku saat ini sangat aneh. Aku tidak merasa benci, tidak marah, juga tidak ada niat untuk menyindir atau memakinya. Satu-satunya yang kurasakan hanyalah desahan panjang dalam hati untuk sebuah takdir manusia yang salah jalan. Karma telah berlaku, harga yang harus dia bayar sudah lebih dari cukup untuk semua perbuatannya. Keheningan menyelimuti beberapa saat, akhirnya Bima dengan susah payah membuka mulut, suaranya serak dan bergetar ditiup angin sore yang dingin. Sari, aku minta maaf. Maaf ini sudah aku utang padamu selama bertahun-tahun. Aku dan ibuku telah menyebabkan terlalu banyak penderitaan untukmu dan keluargamu. Selama di penjara, aku banyak merenung. Aku sangat menyesal. Aku tahu aku tidak pantas mengharapkan pengampunanmu. Aku hanya ingin datang ke sini, melihatmu hidup dengan baik, mengucapkan permintaan maaf, lalu pergi. Jaga dirimu baik-baik. Setelah mengucapkan kata-kata dari lubuk hatinya, Bima berbalik dan berjalan gontai keluar dari warung. Sosoknya yang ringkih dan kesepian perlahan menghilang di tikungan jalan yang dinaungi pepohonan. Keluarganya kini hancur berantakan, ibunya tua dan sakit-sakitan, dirinya sendiri menyandang status mantan narapidana, masa depannya akan menjadi serangkaian hari yang panjang untuk menebus kesalahan. Aku menatap punggung Bima, dengan lembut meletakkan lap di atas meja. Tanpa sadar, sebuah senyum lega terukir di bibirku. Senyum pengampunan, senyum pelepasan sepenuhnya dari beban masa lalu. Permintaan maafnya yang terlambat adalah kepingan terakhir yang menutup lembaran sedih masa mudaku. Semua dendam dan kebencian telah terbawa angin. Langit sudah mulai senja, matahari terbenam mewarnai seluruh pedesaan yang damai. Aku kembali ke dalam, membersihkan warung, mematikan lampu, dan menutup pintu besi. Besok adalah hari baru. Orang tuaku sedang menungguku di rumah dengan hidangan makan malam yang hangat.
Hidupku mulai sekarang hanya akan diisi dengan hari-hari yang cerah, bebas, dan penuh cinta. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara segar pedesaan, dan melangkah cepat menuju rumahku yang hangat, menutup lembaran kelam dalam hidup seorang gadis bernama Sari. Melihat senyum lega di wajahnya di samping warung soto ayam yang hangat dan penuh kehangatan keluarga, tentu kita semua merasa lega. Para pemirsa yang budiman, mungkin melalui kisah ini kita menyadari bahwa kehidupan seorang wanita bagaikan air di muara, terkadang jernih terkadang keruh, seringkali tak terduga. Namun, alih-alih bersabar dan pasrah hidup dengan kejahatan, kekejaman, dan kebohongan, seorang wanita sepenuhnya berhak untuk bangkit, membebaskan diri, dan menjadi penguasa takdirnya sendiri. Kemandirian ekonomi dan mental yang kuat adalah perisai paling kokoh untuk melindungi diri dari badai kehidupan. Kisah ini juga merupakan bukti yang sangat jelas tentang hukum karma di dunia. Mereka yang menabur kejahatan, menggunakan cara-cara licik untuk menipu dan menginjak-injak orang lain seperti keluarga Bima, pada akhirnya harus membayar harganya dengan kesepian, penderitaan, dan hukuman penjara. Dalam hidup, jika kita memperlakukan orang lain dengan tulus dan lapang dada, barulah kita bisa berharap untuk menuai hasil yang manis. Sebaliknya, sifat pendendam dan picik hanya akan membawa diri kita ke jalan buntu yang gelap, dan pelajaran paling mendalam yang tersisa adalah tentang pengampunan. Sari tersenyum melihat orang yang pernah menyakitinya pergi. Bukan karena dia melupakan luka lama, tetapi karena dia mengerti bahwa melepaskan kebencian adalah cara terbaik untuk membebaskan jiwa, membuka jalan menuju masa depan yang damai. Terkadang, memaafkan orang lain adalah hadiah tak ternilai yang kita berikan untuk diri kita sendiri.